dari sana kami pinginnya landasan atau pondasi ini kokoh dulu di anak-anak usia dini. Anak-anak usia dini sudah tahu terkait dengan wawasan kebangsaan, ideologi Pancasila, sehingga ke belakangnya mendidiknya akan menjadi lebih mudah daripada tidak tahu sama sekali awalnya. Untuk di Posyandu Parenting Kebangsaan, aktivitasnya selain sosialisasi itu kita juga ada flashcard Parenting Kebangsaan. Jadi selain kita mensosialisasikan kepada orang tua, kita juga bertanya kepada anak sambil kita memberi sedikit pengetahuan tentang wawasan kebangsaan, misalkan hewan-hewan asli Indonesia. Nanti temennya banyak kan? Harapannya semoga anak kita tumbuh dewasa menjadi anak yang pintar, anak yang bisa membanggakan Indonesia, menjadi pemuda yang berkarakter dan cinta tanah air. Yogyakarta dikenal sebagai kota yang kaya akan sejarah, budaya, dan nilai-nilai kehidupan yang kuat. Di kota inilah lahir banyak cendekiawan, seniman, dan tokoh pergerakan nasional yang turut mengiringi Indonesia tumbuh menjadi bangsa yang besar. Bangsa yang besar senantiasa memupuk rasa nasionalisme warganya, mulai dari usia belia hingga yang telah dewasa. Daerah yang dikenal sebagai kota pelajar ini nyatanya menjadi pelopor untuk memupuk benih cinta tanah air sejak dini dengan mengusung program parenting kebangsaan. Parenting kebangsaan diinisiasi oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Bakesbangpol Kota Yogyakarta sejak 2021. Namun, karena saat itu terjadi pandemi COVID-19, sosialisasi kepada masyarakat pun tak bisa berjalan. Karenanya, di tahun 2025 ini, Bakesbangpol Kota Yogyakarta mengintensifkan program ini ke berbagai kelurahan sekota Yogyakarta. Ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan jadi pijakan utama yang diperkenalkan pada anak-anak usia di bawah 5 tahun. Parenting kebangsaan ini kami luncurkan, kami create, mensikapi bahwa sekarang pendidikan yang ada di anak-anak usia dini memang belum menjangkau terkait dengan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan. Nah, kami melihat bahwa anak-anak ini kan besok yang akan menjadi penerus kita untuk melanjutkan perjuangan maupun pembangunan Indonesia. Ada sekitar 10.300 balita di kota Yogyakarta, di mana 3.689 diantaranya atau lebih dari 30% telah terjamah program parenting kebangsaan. Jika dihitung berdasarkan cakupan wilayah, dari 45 kelurahan sekota Yogyakarta, 20 kelurahan telah menjalani program ini. Dengan memanfaatkan peran keluarga sebagai lingkungan terdekat anak usia dini, diharapkan nilai-nilai kebangsaan dapat melekat pada diri anak dan dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena mereka adalah aset berharga bangsa ini yang perlu dipupuk semangat nasionalismenya sejak dini. Ini anak-anak kita ini adalah aset berharga bangsa ini. Sehingga dari awal harus diperkenalkan terkait dengan baik itu Pancasila, wawasan kebangsaan, dan turunannya. Nah, kalau sudah masuk ke pendidikan formal, SD, SMP, SMA, itu hanya lebih ke materi-materi yang memang jam belajar yang ada di sekolah. Sehingga kami sebelum itu masuk ke pendidikan formal yang ada di sekolah, kami sudah melandasi dulu dengan pendidikan-pendidikan yang itu nanti bisa digunakan sebagai dasar untuk
sekolah formal dan lanjutan. Nah, dari sana kami pinginnya landasan atau pondasi ini kokoh dulu di anak-anak usia dini. Anak-anak usia dini sudah tahu terkait dengan wawasan kebangsaan, ideologi Pancasila, sehingga ke belakangnya mendidiknya akan menjadi lebih mudah daripada tidak tahu sama sekali awalnya. Program parenting kebangsaan yang tengah berjalan di Kota Gudeg ini diharapkan mampu menjadi percontohan bagi pemerintah daerah lainnya di Indonesia. Program ini menjadi quick win Pemkot Yogyakarta, suatu proyek perubahan yang menitik beratkan pada menciptakan generasi penerus cinta tanah air. Ya, spirit kami itu bahwa Kota Jogja ini sebagai tujuan wisata, sebagai kota budaya, kota pendidikan itu. Saya selalu berharap apapun yang kita create, kalau bisa itu menjadi bagian dari center of excellence, center of referral itu. Jadi kalau kita membuat sesuatu itu jangan tanggung-tanggung gitu. Jadi sekaligus untuk memberikan contoh best practice kepada wilayah lain. Oleh karena itu kita harus bagus. Makanya kami ingin sekali kerjasama dengan kabupaten kota lain, dan kita pun ingin presentasi ya, mungkin di forum-forum kepala daerah itu untuk menyampaikan bahwa sebetulnya muatan-muatan kebangsaan itu perlu sejak dini ya. Di lapangan, kegiatan parenting kebangsaan dikemas dengan cara menyenangkan. Dari permainan edukatif bertema Pancasila, dongeng interaktif tentang perjuangan, hingga pelatihan bagi orang tua tentang cara menanamkan nasionalisme di rumah. Melahirkan generasi yang menjunjung tinggi nilai keberagaman dan kebersamaan dianggap amat krusial oleh Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI, Margaret Aliatul Maimunah. Menurutnya, Golden Age atau periode krusial anak pada rentang usia 0 sampai 60 bulan merupakan fase penting tumbuh kembang anak, di mana 80% struktur otak anak terbentuk dan kecerdasan emosional mulai berkembang pesat. Karena itu, memperkenalkan wawasan kebangsaan pada anak di fase ini bukan sekedar pengajaran formal, melainkan pembentukan karakter jangka panjang. Sehingga target sasaran program parenting kebangsaan yang menyasar kelompok anak usia prasekolah sangat tepat. Kami kira itu sangat penting dan krusial ya Mbak, untuk bisa menanamkan tentang nasionalisme kepada anak sejak dini. Karena kita tahu ya, kalau terlambat ada banyak tantangan yang berpengaruh kepada anak. Misalnya kita tahu anak-anak sekarang sudah mulai dilibatkan dalam radikalisme, terorisme gitu ya. Jadi ini penting banget, karena ini nasionalisme ini akan membangun pendidikan karakter bagi anak, membuat juga anak memahami jati dirinya sebagai bangsa Indonesia gitu ya, dimana kita bangsa Indonesia ini penuh dengan keanekaragaman berbagai hal gitu ya, tetapi bagaimana kita tetap bisa hidup bersama, berdampingan dengan baik gitu kan. Nah ini tentu nggak bisa instan, tetapi harus betul-betul ditanamkan dan diinternalisasikan dalam kehidupan keseharian kepada anak-anak dari sejak dini. Saya kira parenting yang program dimiliki oleh Bagas Bangpol Jogja tadi itu sangat masuk sekali untuk membantu orang tua, keluarga, masyarakat, supaya terutama orang tua ya, supaya memberikan pemahaman dan penanaman nilai-nilai nasionalisme yang tepat kepada anak-anak sesuai dengan usianya. Apa? Oh, Kaira tidak dulu gitu, contoh. Itu loh. Sebagai pendidikan pertama dan utama bagi anak, keluarga memegang peran penting dalam keberhasilan pengenalan wawasan kebangsaan pada anak. Program parenting kebangsaan telah dirancang Bakes Bangpol Kota Yogyakarta sesuai dengan fase tumbuh kembang anak usia dini. Lalu, seperti apa penerapannya di lapangan? Indikator apa saja yang digunakan untuk mengukur keberhasilan?
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Bakesbangpol Kota Yogyakarta bekerja sama dengan Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga TPPKK Kota Yogyakarta dan Dinas Pemberdayaan Perempuan Pelindungan Anak dan Keluarga Berencana DP3P2KB bersinergi menyelenggarakan program parenting kebangsaan. Melalui kerjasama ini, Bakesbangpol menargetkan bisa menyentuh langsung keluarga di Kota Yogyakarta dengan mengandalkan posyandu di masing-masing rukun warga RW, serta memaksimalkan peran kader Bina Keluarga Balita BKB dan kader Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga PKK. Peran orang tua jadi kunci penting proses diseminasi wawasan kebangsaan. Bakesbangpol Kota Yogyakarta mengandalkan betul kehadiran dan kontribusi keluarga, terutama orang tua atau wali anak dalam program ini. Kenapa? Karena orang tua itu yang pertama dan utama dalam pendidikan karakter. Kalau kita kakek neneknya itu tugasnya ya hanya menyayangi saja, melindungi, menyayangi. Namun fokus terkait pendidikan karakter adalah kami yakin bahwa itu adalah tugas dari orang tua. Nah, itulah tantangan kami. Karena mungkin juga banyak anak orang tua muda ini sekarang lebih banyak memprioritaskan terkait pekerjaan, stabilan ekonomi, kegiatan-kegiatan lainnya. Guna memonitoring perkembangan wawasan kebangsaan pada anak yang menjadi target sasaran program, Bakesbangpol Kota Yogyakarta menggunakan Kartu Tumbuh Kebangsaan atau Sikumbang. Kartu ini berfungsi untuk mengukur indikator kognitif dan perilaku anak. Pada kolom paling bawah di lembar kartu, terdapat angka yang menunjukkan usia anak dalam satuan bulan. Usia anak disesuaikan dengan tugas perkembangan anak pada kolom paling kiri terkait dengan wawasan kebangsaan. Apabila anak belum mencapai target yang ada di kartu Sikumbang, maka orang tua diberikan panduan atau rekomendasi kegiatan yang bisa dilakukan orang tua untuk menstimulasi putra-putrinya. Misalnya, anak berusia 24 bulan, maka tugas perkembangan yang perlu dicapai adalah mengenal gambar pahlawan. Jika anak belum bisa mengenal gambar pahlawan, maka orang tua atau wali anak direkomendasikan untuk melakukan kegiatan yang dapat mendukung ketercapaian indikator tersebut. Ada 2 gelombang warna, hijau tua artinya anak melebihi standar yang ditetapkan, dan warna hijau muda berarti anak telah sesuai tahap perkembangan. Kartu Tumbuh Kebangsaan atau Sikumbang ini dibawa saat kegiatan posyandu di masing-masing RW. Para kader posyandu telah lebih dulu dibekali pelatihan sebanyak 2 kali dalam setahun untuk memperkuat pemahaman terkait parenting kebangsaan. Nah, kader ini akan kami bekali dengan materi-materi terkait pola asuh, terkait parenting. Di sini kami bekerja sama dengan psikolog-psikolog profesional untuk memberikan masukan terkait pola asuh, terkait parenting, kemudian juga terkait nilai-nilai kebangsaan juga. Karena kami dari Kesbangpol tugas utamanya adalah pembinaan ideologi dan wawasan kebangsaan, kami juga akan menyampaikan terkait kebangsaan juga, sejarah-sejarah bagaimana, kenapa harus Pancasila, kenapa kita harus memahami itu dan sebagainya, itu juga kita sampaikan. Jadi antara pola asuh dan nilai-nilai wawasan kebangsaan bisa kita sinergikan. Selain itu di TOT itu nanti kami akan mengajari kepada para kader ini bagaimana penggunaan kartu Sikumbang. Namanya Sikumbang, Kartu Tumbuh Kebangsaan. Oh ya. Iya. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Yogyakarta. Tim Bakesbangpol Kota Yogyakarta terjun langsung ke posyandu-posyandu untuk membantu para kader dalam memantau jalannya program ini. Meskipun pengisian kartu Sikumbang dapat dilakukan orang tua di rumah, konsultan parenting kebangsaan biasanya akan hadir di pertemuan awal guna memantapkan pengetahuan orang tua terkait program tersebut. Permisi Bu, kami dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Yogyakarta, dari Pemkot punya program namanya Parenting Kebangsaan. Dan ini Sikumbang Kartu Tumbuh Kebangsaan. Ini ada nama, tempat tanggal lahir, nama orang tua dan alamat.
Untuk di Posyandu Parenting Kebangsaan aktivitasnya selain sosialisasi itu kita juga ada flashcard Parenting Kebangsaan. Jadi selain kita mensosialisasikan kepada orang tua, kita juga bertanya kepada anak sambil kita memberi sedikit pengetahuan tentang wawasan kebangsaan, misalkan hewan-hewan asli Indonesia, lalu warna bendera, lalu selanjutnya warna bangjo, merah kuning hijau gitu. Lalu kita titik ya Bu. Nah, sebelum lanjut di usia selanjutnya, Nadine udah bisa hormat nggak kalau ada bendera? Kan nanti 34 bulan ditarik. 34 anak bermain bersama teman, nanti di sini dititik ya Bu. Salah satu posyandu yang telah diintervensi program parenting kebangsaan adalah Kelurahan Terban. Tepatnya di Posyandu Kayu Manis RW 4. Ada 24 balita yang secara rutin mengikuti parenting kebangsaan. Sebanyak 36 kader posyandu tak hanya mengecek perkembangan fisik dan tumbuh kembang anak, namun juga turut menyukseskan implementasi parenting kebangsaan di tengah masyarakat. Untuk respon dari orang tua itu sangat bagus. Karena orang tua bisa memantau perkembangan anak. Dari anak yang mereka miliki itu bisa mengenal kebangsaan, bisa menyanyikan lagu-lagu kebangsaan, dan mereka juga anak-anak itu sangat menyukai, kemudian mengenal nama hewan-hewan yang ada di Indonesia, kemudian juga kayak kesenian-kesenian yang ada di Indonesia itu memang diperkenalkan, anak-anak sudah mulai bisa mengikuti. Karena sebagian besar anak-anak balita yang ada di RW 4 ini sudah banyak yang mengikuti kegiatan PAUD, baik di wilayah maupun di sekolah PAUD yang ada di lain wilayah. Kakak, ini ayah, bapak, ini siapa? Untuk memudahkan orang tua memperkenalkan wawasan kebangsaan di rumah, Bakesbangpol Kota Yogyakarta menyediakan laman web parenting kebangsaan kotajogja.blogspot.com. Pada laman tersebut terdapat beragam materi ajar seperti dongeng inspiratif, cerita kuliner Nusantara, lagu-lagu daerah, lagu nasional, hingga pemahaman seputar keberagaman. Pembelajaran yang menyenangkan menjadi kunci utama dalam memberikan pemahaman wawasan kebangsaan pada anak usia prasekolah. Para orang tua yang telah terpapar program ini menyimpan asa agar kelak putra-putrinya tumbuh menjadi pribadi yang cinta tanah air. Kelurahan Gedong Kiwo, Kecamatan Mantri Jeron, Kota Yogyakarta, yang membawahi 18 RW adalah satu dari 20 kelurahan yang sudah menjalankan program parenting kebangsaan sejak Maret 2025. Salah satu warga cilik Gedong Kiwo yang menjadi sasaran program parenting kebangsaan adalah Tasya, 4 tahun, putri dari Ari Widyaningsi. Setelah menerima sosialisasi tentang parenting kebangsaan dari posyandu setempat, Ari mengajarkan nilai-nilai kebangsaan pada Tasya. Di tengah kesibukannya sebagai ibu pekerja, Ari menyisihkan waktunya di rumah untuk berbincang dengan buah hatinya. Ada beragam topik yang dibahas keduanya, termasuk menyelipkan nilai-nilai kebangsaan seperti Pancasila, serta pesan moral dan etika kehidupan. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Kalau kaitannya kan seumpama kita ajarkan Pancasila, dari sila-sila itu juga kan kita bisa ngasih contoh kayak persatuan Indonesia. Jadi kita ngasih contohnya, biasanya kita dia tanya kayak kalau pas puasa, kenapa dia puasa, kenapa saya puasa dia enggak gitu, kenapa Mbak puasa dia enggak. Nah gitu kita nyontohnya seperti itu. Jadi memang persatuan lah, banyak agama, jadi gitu. Kita harus saling menghargai, cuman gitu sih kalau saya. Biasanya kita ngajarinya tuh kalau pas
kayak dianya ngasih itu, terus saya tanya kalau dikasih bilang apa gitu, terus nanti dia bilang terima kasih gitu. Kalau mau lewat banyak orang, terus saya tanya kalau mau lewat bilang apa terus dia bilang permisi gitu. Indonesia tanah terus tanah tumpah rahu, lalu terus. Tak hanya Ari, ada orang tua lainnya di Kelurahan Gedong Kiwo yang dengan senang hati mengajarkan wawasan kebangsaan kepada anak balitanya. Perkenalkan, nama saya Agnita Agung Pamungkas, umur saya 28 tahun, anak saya ada 2, yang pertama umur 7 tahun, yang kedua umur 3 tahun. Kalau anak saya kan masih balita, saya kasih contoh gambar dulu, baru kasih contoh lagu. Kalau gambar kan dia bisa mengerti ini gambar apa, misal burung, dia udah tahu burung. Terus di dalam burung itu ada apa aja, seperti bintang, rantai, atau pohon, itu dia baru tahu, baru bisa dia menyanyikan lagu seperti Pancasila, Garuda Pancasila, Indonesia Raya, seperti itu. Harapannya semoga anak kita tumbuh dewasa menjadi anak yang pintar, anak yang bisa membanggakan Indonesia, menjadi pemuda yang berkarakter dan cinta tanah air. Implementasi program parenting kebangsaan yang telah didiseminasikan oleh para orang tua di Kelurahan Gedong Kiwo didukung oleh pihak kelurahan setempat. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Gedong Kiwo, Andriana Dwi Asanti, menyoroti manfaat program ini salah satunya sebagai dasar ketahanan keluarga. Untuk masyarakat, orang tua pada khususnya adalah mereka bisa mengetahui perkembangan dari anaknya. Apakah mereka bisa memantau sejauh mana perkembangan anaknya, apakah sesuai standar dari perkembangannya atau belum. Itu yang pertama untuk orang tua. Yang kedua, itu juga menyamakan visi antara pemerintah dengan masyarakat tentang pendidikan karakter, karena itu sebagai dasar dari ketahanan keluarga. Yang ketiga, tentu saja itu bisa membantu kader maupun pemerintah bersinergi di dalam pembentukan karakter, dalam menanamkan nilai Pancasila maupun wawasan kebangsaan. Dosen filsafat dari Universitas Indonesia, Doni Gahral Adian, menekankan bahwa Indonesia sebagai bangsa yang berdiri di atas keberagaman harus mewaspadai potensi separatisme atau gerakan memecah belah persatuan. Sejatinya nasionalisme dibangun atas dasar akal sehat, kemanusiaan, dan keadilan. Di tengah derasnya arus informasi, semangat kebangsaan perlu dipupuk sejak dini dengan berpijak pada keunikan budaya Indonesia sebagai satu bangsa, dimulai dari lingkungan pertama dan utama bagi anak, keluarga. Menurut saya, pikiran, rasionalitas, ya, itu adalah kemampuan dasar yang harus dimiliki seorang anak untuk bisa menjadi seorang yang nasionalistik, seorang yang cinta bangsa dan negara. Kenapa? Kalau kita mengedepankan emosi, sentimen, ya, maka kita cenderung akan tidak bisa keluar dari lingkaran-lingkaran primordial kita sebagai suku, ras, agama. Bagaimana kita bisa merasa satu bangsa, satu negara, kalau kita tidak bisa berpikir bahwa yang lain itu adalah sesama warga negara yang sama hak dan kewajibannya dengan saya dan perlu saya hormati. Pendidikan pertama anak itu adalah keluarga. Kalau dari awal sudah keliru, maka seterusnya akan keliru gitu. Jadi dari awal harus sudah tepat. Dari awal sudah harus benar gitu koridornya. Mendidik anak untuk bisa berteman dengan siapa saja tanpa memandang suku, agama, dan ras, ya, itu adalah dasar nasionalisme. Ya, bagaimana dia bisa peduli dengan saudara di Papua, saudara di Maluku, saudara di Nusa Tenggara Timur, di Nusa Tenggara Barat, meskipun berbeda bahasanya, berbeda agamanya, berbeda rasnya, dan lain sebagainya. Itu adalah parenting yang harus ditularkan dan harus jadikan role model bagi seluruh orang tua untuk menanamkan nilai nasionalisme sejak dini di semua provinsi dari Sabang sampai Merauke.
internalisasi nilai-nilai kebangsaan dan nasionalisme memegang peranan penting dalam membentuk generasi yang berkarakter dan toleran. Semangat nasionalisme ibarat api yang menyala, mengobarkan tekad kita untuk terus membangun Indonesia.